Hello everyone, in this occasion we will learn about idiom regarding its implementation in TOEFL and TOEIC. First of all, idiom on the TOEFL and TOEIC test is not one of the key skill tested. So in fact, it's possible that you may not come across a single idiom in passage. Jadi kalau untuk TOEFL dan TOEIC test, idiom itu memang bukan kunci, bukan skill utama yang diujikan. Mungkin kalau di IELTS itu kunci utama, idiom itu sangat penting sekali. Tapi kalau di TOEFL dan TOEIC bukan skill utama yang diteskan, tapi masih tetap important to learn, tapi masih tetap penting untuk dipelajari. In fact, it's possible that you may not come across a single idiom in a passage. Dan nyatanya memang kadang mungkin dalam satu bacaan tidak ada soal idiomnya. But if you come across an idiom you don't know on the test, it can be hard to understand a sentence or a paragraph. Tapi kalau kalian sampai ketemu idiom dalam sebuah paragraf dan kalian nggak tahu bahwa itu idiom dan artinya apa, itu akan sangat sulit sekali untuk menjawab soal dari sebuah bacaan bahasa Inggris. So there are 4 skills of English. Jadi bahasa Inggris itu ada 4 skill sebenarnya. Speaking, writing, reading, and listening. Jadi hari ini akan dibahas idiom berdasarkan 4 skill tersebut. The first one, langsung double nih. Idiom dalam speaking and writing. In fact, speaking and writing section are the two parts of the TOEFL and TOEIC where idioms are least likely to show up. Untuk writing atau speaking, idiom itu mungkin akan jarang sekali muncul. Tapi kalau kalian bisa menggunakannya, kalian akan dapat nilai yang bagus. Jadi, for using idioms in speaking can show an advanced level of understanding. Karena kalau kalian menggunakan idiom dalam tulisan atau dalam berbicara, itu menunjukkan kalau kalian itu sudah pinter banget bahasa Inggris. But be careful, using it incorrectly will negatively impact on your score. Karena kalau kalian salah makainya karena nggak paham itu idiom artinya apa, tapi asal comot aja, justru bisa menurunkan nilai speaking dan writing. Jadi kalau speaking biasanya bagus banget kalau kalian bisa pakai idiom, tapi kalau writing mungkin karena konteksnya not formal jadi nggak begitu bagus. So intinya kata kuncinya adalah di correctly. Makanya harus paham arti sebuah idiom. If you know idioms well, you can include 1 or 2 in your speaking and writing response. Contohnya, pemakaiannya harus comfortably, naturally, and appropriately. For example, oh, the house cost me an arm and a leg. The house, rumah itu, cost me an arm and a leg. Rumah itu very expensive. Jadi cost me an arm and a leg itu bukan harganya rumah itu lengan dan tanganku, but rumah itu mahal banget, very expensive. Idiomnya adalah cost an arm and a leg. Meanwhile, sementara itu untuk reading skill, biasanya idiom itu occur in trading passage. Jadi biasanya untuk bacaan-bacaan yang tentang ekonomi, idiom ini paling sering muncul. Jadi kalau kalian nanti mau ambil tes TOEFL atau tes TOEIC, jadi idiom ini sering ditemui di bacaan ya, jadi ya harus paham. They are often part of a quote or opinion expressed by someone. Kadang-kadang idiom ini digunakan pada kutipan-kutipan. Next, ini contohnya. Langsung kita bahas contohnya. Ada bacaan seperti ini. With the advent of the assembly line, car production began to soar in the US.
Quality improved since the assembly line allowed each worker to be an expert of a specific step of the process. Car makers reported they were producing far fewer lemon than before. Nah, pertanyaannya, how did the assembly line change auto production? A. Workers had to work more hours. The quality of the cars being made improved. C. Cars became more expensive. Or D. Workers eager to form unions to assert their rights. Jawabannya kira-kira apa? Jawabannya adalah the correct answer is B. Karena di situ ada kata lemon. Lemons is something that is defective and doesn't work well. Jadi sesuatu yang cacat atau tidak bekerja, tidak berhasil. Jadi itu adalah idiom. If you don't know the definition of the idiom lemons, kalau kalian nggak tahu arti idiom lemons, jadi kalian harus baca dari awal sampai akhir dong. Tapi karena ada clue given idiomnya lemon, berarti lebih gampang dan lebih mudah untuk mencari jawaban yang benar. Jadi jawabannya B, the quality of the cars being made improved. Jadi fewer lemon than before. Jadi kan lebih sedikit cacatnya daripada sebelumnya. Berarti kan lebih improved, lebih baik kualitas mobilnya. And then next, listening. Pada skill listening, in the listening section, you'll typically come across the most idioms on the TOEFL and TOEIC. Nah, untuk listening ini idiom paling banyak di listening munculnya. Contohnya this one. Ada misalkan ini audio ya. Percakapan antara student 1 and student 2. Student 1 said, "Tomorrow's the deadline for choosing our classes for next semester." "Yeah, I saw the email they sent us this morning." "Have you decided if you are going to take archaeology or history of art?" "Not yet. I'm still on the fence about it." "What issue is the student having difficulty figuring out?" A. How to get motivated to go to class. B. Where to sign up for classes. C. Where her next class is. D. Which class she should sign up for. Jawabannya ada idiom di situ. Idiom yang di situ adalah on the fence. On the fence itu kalau secara literal artinya adalah di pagar. Tapi itu bukan berarti saya sedang di pagar tentang itu, tapi on the fence means not have made a decision about something yet. Artinya belum punya keputusan tentang sesuatu, antara iya atau enggak, atau masih bingung. Itu on the fence. Berarti jawabannya kalau kalian tahu ini idiom, jawabannya berarti adalah which class she should sign up for. Dia masih bingung tentang kelas apa yang harus diambil. Okay, next, common English idioms. Jadi idiom yang paling banyak kita temukan sehari-hari, misalnya cat got your tongue. Cat got your tongue maksudnya kamu bisa ngomong gak sih? Can't you speak? Kemudian snug as a bug in a rug, itu berarti maksudnya dusel di karpet, bukan, tapi maksudnya warm and cozy. And then ada juga idiom go the extra mile, artinya adalah make an effort, usaha. Atau biasanya kalau yang pacaran biasanya bilang butterflies in my stomach, bukan artinya ada kupu-kupu di perutku, tapi nervous gimana gitu artinya. And then the next one also to go down in flames, artinya adalah gagal spectacularly, to fail spectacularly, maksudnya gagal habis-habisan.
And then there is also once in a blue moon. Blue moon itu sangat langka kan, maksudnya once in a blue moon itu artinya rarely, hampir tidak pernah. Ada juga idiom ini. Kalian pernah dengar idiom, bukan idiom ya, peribahasa bahasa Indonesia yang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di mana kamu berada, di situ aturan dan budaya yang harus kamu terapkan. Itu juga ada dalam bahasa Inggris idiomnya. Kalau dalam bahasa Inggris bukan where the earth is stepped, there is the sky dijunjung, no, but when in Rome do as the Romans do, itu artinya sama. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, sementara di dalam bahasa Inggris we say it as when in Rome do as the Romans do. Ada juga idiom-idiom lain seperti 24/7. Ini biasanya ada di supermarket yang buka 24 jam, maksudnya adalah 24 hours a day, jadi buka sepanjang hari. And then a short fuse itu a quick temper, maksudnya people with a short fuse is people who has quick temper, maksudnya gampang marah. Atau ada juga see eye to eye, itu to agree with someone else on subject, ya maksudnya setuju sama kamu. Atau 50-50 itu common sekali ya, ini umum sekali digunakan. 50-50 itu maksudnya divide something equally or in half, paruan tepat. And then there is no time to lose, artinya tired, giving up, unable or unwilling to participate any longer, draw the line, etc. Nah, untuk TOEIC yang biasa digunakan seperti ini, ada idiom-idiom seperti back to the drawing board, maksudnya yuk kembali ke plan yang nggak berhasil, to start again after a plan or idea was not successful. Misalkan kita punya ide, rencana, tapi ternyata rencana itu tidak sukses, yuk kita balik lagi ngatur strategi, back to the drawing board. Jadi ada banyak sekali idiom-idiom kalau kamu mau belajar. Contohnya get your foot in the door, maksudnya to enter an organization or industry, maksudnya mulai ikut sebuah organisasi atau industri tertentu, mulai ikut kerja. Get your foot in the door. Go the extra mile tadi sudah. Ada juga yang seperti ini, think outside the box, to go beyond a normal idea. Think creatively, itu think outside the box, jadi berpikir kreatif. And then ada juga yang stay on your toes. Apakah artinya stay on your toes itu tetap berada di jari-jari kakimu? No, maksudnya to stay alert, maksudnya tetap jaga-jaga. And then next ada yang namanya in the dark. I am in the dark about it, maksudnya adalah aku nggak tahu apa-apa, nggak dapat informasi apapun tentang itu, gelap, aku nggak paham apapun itu. Nah, ini ada juga yang namanya in the red. In the red itu maksudnya adalah to be in debt. Jadi dia kalau di finansial itu misalkan minus, keuangannya minus atau ada utang, itu namanya in the red. Lawan katanya ada in the black. Kalau in the black itu berarti lagi ada benefit atau income-nya lagi lebih tinggi daripada pengeluarannya. And then ada juga bring to the table, bring forth something of use or benefit, maksudnya ya membuat sesuatu yang bagus, menggunakan sesuatu yang bagus atau menguntungkan. Lebih lengkapnya untuk TOEIC Business Idiom itu bisa idiom itu bisa dipelajari di Quizlet ini. Linknya bisa scan barcode juga, gg.gg or /idiom TOEIC. Nah, masalahnya adalah idiom itu, nah ini dia, ada lebih dari 25.000 jumlah idiom yang ada. Kemudian yang sering keluar di TOEFL, TOEIC, IELTS itu ada sekitar 135 idiom.
but we have limited time to memorize. Tapi kita nggak mungkin kan ngafalin semua. Jadi caranya gimana? How? Ways to memorize idioms is by making a sentence. Jadi kalau kamu nemu idiom apa, buat kalimatnya atau latihan pakai flashcard seperti Quizlet tadi. And then listen to podcasts and lectures or read a lot. Ya, read English magazine, novels, academic texts. Intinya untuk menguasai idiom itu harus biasakan diri. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa karena terbiasa, dalam bahasa Inggrisnya idiomnya adalah practice makes it perfect. Seperti itu. Kembali ke quote yang awal dulu, there were a lot of terms you had to learn as opposed to the Shylock business where all you had to know how to say was give me the fucking money. Jadi ada banyak sekali istilah kata yang harus kalian pelajari. Kalau kalian gak belajar berbahasa, ya berarti kamu jadi orang yang biasa aja. Atau kalau kamu ingin jadi orang yang luar biasa, ya kamu harus banyak belajar bahasa. That's it. Thanks. Questions are welcome.